Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Desa Kedungarum terkenal sebagai desa kecil yang damai di pinggir hutan jati. Mata pencaharian warganya sebagian besar bertani dan berdagang kecil-kecilan di pasar kecamatan. Di antara warga desa itu, ada pasangan muda bernama Jafar dan Lestari. Mereka menikah muda, hidup sederhana, namun tak pernah mengeluh atas keadaan. Sejak awal pernikahan, mereka bertekad mengubah nasib lewat usaha yang jujur. Jafar membuka warung sembako kecil di teras rumah mereka. Awalnya hanya menjual beras, minyak goreng, garam, dan beberapa keperluan pokok. Modalnya pun pas-pasan, hasil dari menabung bertahun-tahun bekerja serabutan. Lestari membantu semampunya, melayani pembeli sambil mengurus rumah. Hari demi hari, pelanggan mulai berdatangan. Bukan hanya karena harga barang mereka bersaing, tetapi juga karena keramahan Jafar dan Lestari. Warung itu perlahan berkembang. Dari hanya menyediakan kebutuhan pokok, kini mulai menjual jajanan anak-anak, kebutuhan rumah tangga, bahkan menerima titipan barang dari pedagang keliling. Uang hasil usaha itu tidak dipakai berfoya-foya. Sebagian besar mereka putar untuk menambah stok barang. Sisanya mereka sisihkan untuk bersedekah ke masjid dan membantu warga kurang mampu. Selain tekun bekerja, Jafar dan Lestari juga dikenal sebagai pasangan yang taat beragama. Mereka tak pernah absen dari pengajian rutin di masjid desa. Kiai Umar, sesepuh yang sangat dihormati warga, menyayangi mereka seperti cucu sendiri. Setiap kali merasa ada masalah, Jafar dan Lestari selalu sowan ke rumah Kiai Umar untuk meminta nasihat dan doa. Kiai Umar sering menasehati mereka agar tidak pernah sombong saat rezeki mulai lapang dan selalu menjaga salat serta amalan kebaikan. Namun, kesuksesan kecil itu rupanya tidak dinikmati semua orang dengan hati lapang. Salah satunya adalah Bu Marni, tetangga sebelah rumah mereka. Bu Marni adalah janda beranak 3. Suaminya dulu termasuk orang terpandang di desa, memiliki lahan sawah cukup luas dan dihormati banyak orang. Tapi setelah suaminya meninggal, perlahan-lahan pengaruh dan hartanya menurun. Kini Bu Marni hidup dari hasil menyewakan sebagian sawahnya dan berdagang kecil di rumah. Awalnya, hubungan Bu Marni dengan Jafar dan Lestari biasa saja. Mereka saling menyapa ketika berpapasan. Tapi saat warung Jafar makin ramai sementara usaha, Bu Marni sepi pembeli, perlahan sikapnya berubah. Setiap kali melihat antrean pembeli di depan warung Jafar, Bu Marni merasa hatinya panas. Apalagi beberapa pelanggan setianya kini lebih memilih berbelanja ke Jafar, yang stok barangnya lebih lengkap dan harganya lebih murah. Dalam hati, Bu Marni merasa direndahkan. Ia merasa lebih pantas dihormati ketimbang Jafar yang hanya anak petani biasa. Ia menganggap usaha Jafar tak mungkin berkembang tanpa cara-cara licik. Rasa iri itu tumbuh perlahan-lahan, menyusup ke dalam pikirannya dan mengubah caranya memandang Jafar dan Lestari. Seringkali, saat mengobrol dengan tetangga lain, Bu Marni menyisipkan sindiran halus. Sekarang ini orang cari duit macam-macam. Caranya, katanya suatu sore kepada Bu Nur, tetangga yang lain. Kadang yang kelihatan baik, belum tentu bersih jalannya. Bu Nur hanya tersenyum canggung, tak mau ikut-ikutan menjelekkan. Seiring waktu, rasa dengki itu makin mengakar. Bu Marni tidak lagi sekadar merasa iri, tapi mulai merasa perlu melakukan sesuatu agar Jafar dan Lestari tidak semakin naik derajat. Ia merasa harus mengembalikan kehormatan yang dulu dimilikinya. Ia mulai mencari celah, mengamati setiap gerak-gerik Jafar dan Lestari, berharap menemukan kesalahan yang bisa dijadikan bahan omongan. Namun Jafar dan Lestari menjalani hidup mereka dengan sederhana dan lurus. Mereka tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak pernah bersikap sombong. Justru sebaliknya, mereka kerap membantu tetangga yang kesulitan, termasuk memberi sembako kepada keluarga-keluarga miskin yang membutuhkan.
bahkan kepada Bu Marni sendiri. Lestari beberapa kali menawarkan bantuan, seperti mengantarkan makanan saat Bu Marni sakit ringan. Tapi semua itu justru menambah sakit hati Bu Marni. Baginya, bantuan itu bukan ketulusan, melainkan penghinaan terselubung. Suatu malam saat duduk sendirian di teras, Bu Marni termenung panjang. Pandangannya kosong menatap lampu Petromax di dalam rumah. Dalam hatinya ia bersumpah tidak akan membiarkan Jafar dan Lestari terus-menerus menjadi bintang di mata warga desa Kedungarum. Ia percaya, cepat atau lambat, ia bisa menemukan jalan untuk menjatuhkan mereka. Sementara itu, di rumah kecil mereka, Jafar dan Lestari menutup hari dengan berdoa bersama. Mereka selalu meminta perlindungan dari segala fitnah dan iri dengki manusia. Apapun yang terjadi, kita jangan pernah berhenti berbuat baik, kata Jafar pelan pada istrinya. Lestari mengangguk, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Mereka tak menyadari bahwa awan gelap iri hati telah mulai menggantung di atas rumah mereka, menanti waktu untuk pecah menjadi badai. Tapi mereka juga tak gentar. Mereka percaya seberapa kuat pun angin dengki menerpa, doa yang tulus dan hati yang bersih akan selalu menjadi pelindung terbaik. Bu Marni tidak tinggal diam setelah rasa iri memenuhi hatinya. Melihat usaha Jafar semakin ramai, ia mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan nama baik tetangganya itu. Ia tahu, di desa kecil seperti Kedungarum, kabar burung lebih cepat menyebar daripada api membakar alang-alang. Suatu sore, Bu Marni mulai melontarkan omongan di warung miliknya kepada beberapa pembeli. Dengan suara cukup keras untuk didengar orang lain, ia berkata, "Sekarang ini banyak orang yang usahanya cepat maju, tapi jalannya tidak bersih. Katanya sih pakai penglaris." Beberapa pembeli yang mendengar langsung memasang telinga. Salah. Satu dari mereka, Pak Darto, bertanya, "Maksudnya siapa, Bu?" Bu Marni pura-pura merendahkan suara, seolah tak ingin membicarakan orang lain, padahal itulah niat utamanya. "Aku dengar-dengar ya, itu tetangga kita sebelah. Kok ya cepat sekali. Warungnya maju. Dulu siapa dia? Sekarang bisa jualan macem-macem, kalau nggak pakai jalan aneh-aneh, mana mungkin." Obrolan itu dengan cepat menyebar. Dari mulut ke mulut, gosip bertambah bumbu. Ada yang bilang Jafar memelihara tuyul. Ada juga yang mengatakan Jafar pernah datang malam-malam ke hutan pinggir desa, tempat orang-orang biasa mencari pesugihan. Semakin lama cerita itu berkembang liar tanpa bukti. Warga yang semula bersikap biasa mulai memandang Jafar dan Lestari dengan curiga. Beberapa pelanggan setia mulai jarang mampir ke warung mereka. Ada yang memilih berbelanja ke warung lain. Ada pula yang datang tapi sekadar membeli sedikit barang, tanpa berbasa-basi seperti biasanya. Jafar merasakan perubahan sikap warga. Awalnya ia mengira itu hanya perasaannya saja. Tapi setelah beberapa hariku ia sadar ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, tetangga-tetangga yang lewat selalu menyapa ramah. Kini sebagian dari mereka hanya melirik sekilas, lalu mempercepat langkah. Suatu malam, setelah menutup warung, Jafar berbicara dengan Lestari di ruang tamu. "Kamu merasa banyak orang yang berubah sama kita?" Lestari mengangguk. "Aku juga heran. Biasanya Bu Wati suka ngobrol kalau belanja, sekarang kayak buru-buru pulang. Ada apa ya?" Jafar menghela napas berat. Ia tidak suka menduga-duga, tapi firasatnya mengatakan ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk tidak ambil pusing, tetap fokus pada usaha dan ibadah mereka. Namun diam-diam isu itu makin kuat. Bu Marni semakin berani menyebarkan fitnah, bahkan membawanya ke pengajian ibu-ibu desa. Dengan bahasa setengah berbisik, ia memperingatkan teman-temannya agar berhati-hati jika berbelanja di warung Jafar. Kalau makan atau minum dari sana, jangan lupa baca doa dulu. Siapa tahu ada sesuatu di dalamnya, kata Bu Marni, membuat beberapa ibu-ibu mulai ragu dan takut sendiri. Kabar fitnah itu akhirnya sampai ke telinga Kiai Umar. Suatu sore setelah salat Ashar, Kiai Umar memanggil Jafar ke serambi masjid. "Jafar, aku dengar-dengar ada pembicaraan tidak baik tentangmu," kata Kiai Umar perlahan. "Kamu tahu soal itu?"
Jafar mengangguk pelan. "Saya dengar, Kiai, tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Kalau saya membela diri, nanti dibilang panik. Kalau saya diam, fitnah itu terus menyebar." Kiai Umar menatap Jafar dengan penuh kasih. "Anakku, fitnah memang lebih kejam dari pembunuhan. Tapi ingat, membalas fitnah dengan amarah hanya akan memperkeruh keadaan. Yang perlu kamu lakukan adalah memperkuat ibadahmu, menjaga sholatmu, dan terus berbuat baik. Biarkan Allah yang membalas." Jafar mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa sakit yang sulit diungkapkan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kesuksesan kecil yang diraihnya dengan kerja keras justru menjadi alasan ia dibenci. Malam itu, di rumah Jafar dan Lestari memutuskan untuk menambah amalan mereka. Mereka memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak doa, dan berusaha bersikap lebih sabar kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang mereka tahu telah termakan fitnah. Namun cobaan tidak berhenti di situ. Beberapa orang tua mulai melarang anak-anak mereka bermain di halaman rumah Jafar. Ada yang secara terang-terangan menarik anaknya begitu melihat mereka mendekat ke warung. Beberapa warga juga mulai berbisik-bisik jika Jafar lewat di jalan Lestari, yang hatinya lebih lembut. Beberapa kali hampir menangis, tapi Jafar selalu menguatkannya. "Kalau kita benar, kita tidak perlu takut. Biarkan Allah yang menilai." Sementara itu, Bu Marni merasa puas melihat perubahan sikap warga. Ia merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia bahkan mulai berpikir untuk memperluas tuduhannya, mungkin dengan menuduh Jafar melakukan hal-hal lain yang lebih berat. Namun apa yang tidak disadari Bu Marni adalah tidak semua warga mudah termakan fitnah. Ada sebagian kecil warga yang tetap percaya pada Jafar dan Lestari. Melihat ketulusan hati mereka, beberapa orang diam-diam berdoa agar kebenaran segera terungkap. Suasana di desa Kedungarum perlahan berubah. Yang dulu penuh keakraban kini dipenuhi kecurigaan. Dan semua itu berawal dari bara kecil yang ditiup oleh iri hati seorang tetangga. Di tengah semua itu, Jafar dan Lestari tetap bertahan. Mereka percaya badai pasti akan berlalu, dan keikhlasan pasti akan membawa jalan keluar. Beberapa minggu setelah fitnah tentang Jafar menyebar, suasana di sekitar warung semakin tidak nyaman. Meskipun mereka tetap berusaha melayani dengan ramah, pelanggan yang datang makin sedikit. Jafar tetap bertahan, tidak ingin mundur karena fitnah yang tidak berdasar. Suatu malam setelah menutup warung, Jafar dan Lestari menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran di ruang tamu. Hawa malam terasa sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Mereka baru saja hendak tidur ketika tiba-tiba terdengar suara gaduh dari depan rumah. Jafar segera bangkit dan berlari ke arah warung. Pintu warung yang biasanya terkunci rapi, kini terbuka lebar. Ia menemukan barang dagangan berserakan di lantai. Beras tumpah ruah, botol-botol minyak pecah berantakan, rak-rak ambruk. Suasana di dalam warung seperti habis dijarah. Lestari yang menyusul di belakang terkejut melihat kekacauan itu. Ia menutup mulutnya, menahan tangis. Astaghfirullah, siapa yang tega berbuat begini? Jafar mengedarkan pandangan, berharap melihat siapa pelakunya. Tapi malam terlalu gelap, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar. Ia hanya menemukan jejak kaki berlumuran lumpur yang mengarah ke jalan kecil di samping rumah mereka. Warga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Sebagian tampak prihatin, tapi ada pula yang hanya berdiri di kejauhan, menonton tanpa berniat membantu. Pak RT yang ikut datang segera membantu Jafar memeriksa kerusakan. Ia berkata, "Ini jelas sabotase, Far. Tapi mau bagaimana lagi? Enggak, ada saksi mata." Jafar mengangguk. Ia tahu tanpa bukti kuat ia tidak bisa menuduh siapapun. Tapi dalam hatinya, ia sudah punya dugaan kuat. Siapa lagi kalau bukan orang yang sudah sejak lama memusuhinya dalam diam? Beberapa warga membisikkan sesuatu satu sama lain. Ada yang berani berkata langsung pada Jafar, "Far, hati-hati.
Sekarang ini iri hati orang bisa bikin gelap mata. Setelah semua warga kembali ke rumah masing-masing, Jafar dan Lestari membereskan sisa kerusakan sebisanya. Sementara itu, rasa sedih mulai memenuhi dada Lestari. Di kamar, Lestari menangis. Pelan, mas kita ini sudah berusaha sabar, tapi kenapa malah terus diganggu? Aku capek. Jafar memeluk istrinya dengan sabar. Sabar, Tari. Semua ini ujian buat kita. Kiai Umar pernah bilang, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Kita jangan tumbang. Esok paginya, Jafar pergi menemui Kiai Umar. Ia butuh bimbingan agar hatinya tetap kuat. Di serambi pesantren kecil milik Kiai Umar, suasana terasa tenang. Kiai Umar sedang menyapu halaman ketika melihat Jafar datang. Ia meletakkan sapunya dan mempersilakan Jafar duduk. Ada apa, Far? Kelihatannya kau membawa beban berat, tanya Kiai Umar. Jafar menceritakan semua yang terjadi semalam, tentang warungnya yang dirusak, tentang kecurigaannya kepada orang di balik semua itu, dan tentang perasaan putus asa yang mulai merayapi hatinya. Kiai Umar mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Jafar selesai bercerita, beliau berkata, sabar itu berat, nak. Tapi sabar juga pembuka pintu kemenangan. Kalau kamu membalas perbuatan buruk mereka, kamu tidak akan berbeda dengan mereka. Tetaplah pada jalan yang lurus. Jafar menunduk. Tapi Kiai, rasanya tidak adil. Mereka merusak usaha kami. Apakah kami harus diam saja? Kiai Umar tersenyum tipis. Diam bukan berarti lemah. Diammu adalah bentuk tawakal. Ingat, siapa yang menzalimi orang yang sabar, dia sedang menyiapkan kehancurannya sendiri. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Perbanyak doa. Mintalah perlindungan Allah. Kiai Umar kemudian mengajarkan Jafar beberapa doa tambahan. Doa perlindungan dari kejahatan orang dengki. Dia juga menyarankan agar setiap malam setelah sholat Isya, Jafar dan Lestari membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Jafar pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia menceritakan semua nasihat Kiai Umar kepada Lestari. Malam itu mereka melaksanakan anjuran Kiai Umar. Dengan hati khusyuk mereka berdoa memohon perlindungan. Sementara itu, di rumah Bu Marni, suasana berbeda. Meski ia berusaha menutupi keterlibatannya, beberapa warga mulai mencium gelagat aneh. Beberapa orang yang diam-diam tahu tentang orang suruhan Bu Marni mulai curiga. Apalagi setelah muncul kabar bahwa seorang pemuda yang biasa berkeliaran di sekitar rumah Bu Marni terlihat mondar-mandir malam kejadian. Namun karena tidak ada bukti jelas, semua hanya menjadi bisik-bisik. Bu Marni tetap bersikap manis di depan umum, seolah tidak tahu apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia mulai resah. Ia merasa belum puas. Ia ingin melihat Jafar benar-benar jatuh. Malam demi malam berlalu. Jafar dan Lestari tetap melanjutkan usaha mereka, meskipun dalam keterbatasan. Mereka membersihkan warung, memperbaiki rak yang rusak, dan mengatur ulang barang dagangan dengan seadanya. Beberapa warga yang masih simpatik mulai kembali berbelanja di warung Jafar, meski jumlahnya belum banyak. Mereka merasa kasihan melihat usaha Jafar yang tetap bertahan meskipun diterpa berbagai cobaan. Kiai Umar pun tak tinggal diam. Dalam beberapa pengajian, beliau mulai mengingatkan warga tentang bahaya fitnah dan dengki tanpa menyebut nama siapapun. Kata-katanya menusuk ke hati siapa saja yang merasa bersalah. Barang siapa yang menanam keburukan, maka ia akan memetik buahnya sendiri. Jangan merasa aman dari balasan Allah, ujar Kiai Umar dalam salah satu ceramahnya. Bu Marni yang hadir dalam pengajian itu merasa panas dingin. Tapi ia berusaha tetap tersenyum, pura-pura tidak merasa tersindir. Sementara itu, Jafar dan Lestari, meski terluka, terus berusaha menjaga hati mereka dari rasa benci. Mereka percaya bahwa waktu akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan tanpa mereka sadari, perlahan-lahan roda kehidupan mulai berbalik. Bu Marni merasa usahanya belum cukup. Warung Jafar memang sempat hancur, tapi tidak membuat pasangan itu menyerah.
Malah, mereka terlihat semakin kuat. Tiap hari rumah mereka makin sering dikunjungi warga yang ingin membeli kebutuhan harian. Ia melihatnya dari balik tirai jendela dengan dada panas dan hati penuh kemarahan. Ia tak bisa lagi mengandalkan fitnah atau sabotase fisik. Maka suatu malam, ia nekat mendatangi seseorang yang sudah lama ia dengar namanya, Mbah Kolim, seorang dukun yang tinggal di pinggir hutan di luar desa. Banyak orang takut padanya, tapi konon, semua yang datang padanya pasti mendapat hasil. Di tengah gelap dan sunyi malam, Bu Marni berjalan sendiri ke rumah tua Mbah Kolim. Saat tiba lelaki tua, itu sudah menunggunya di depan pintu. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam. Ia tidak banyak bicara, hanya bertanya, "Siapa yang kau benci?" "Jafar dan istrinya," jawab Bu Marni tanpa ragu. "Mereka harus jatuh, mereka harus menderita." Mbah Kolim menyalakan dupa. Bau menyengat memenuhi ruangan kecil itu. Ia membaca mantera dan mengikat boneka kain dengan rambut yang diberikan Bu Marni. "7 malam kau akan lihat hasilnya. Tapi ingat, tiap niat jahat selalu minta bayaran." Bu Marni mengangguk. Ia tak peduli soal bayaran. Yang penting adalah melihat Jafar dan Lestari sengsara. 2 malam setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah Jafar. Malam pertama, mereka mendengar suara langkah berat di atas atap. Jafar keluar untuk memeriksa, tapi tidak melihat siapapun. Saat kembali masuk, ia mendapati pintu lemari terbuka sendiri, meski sebelumnya terkunci. Malam berikutnya, Lestari merasa sesak napas saat tidur. Ia terbangun dengan keringat dingin, melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Tapi saat Jafar menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Puncaknya terjadi malam keempat. Lestari mendadak muntah darah. Tak ada gejala sebelumnya. Jafar panik dan membawanya ke puskesmas, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. "Ini bukan sakit biasa," kata Jafar, lirih saat mengantar Lestari pulang. Keesokan harinya, Jafar langsung menemui Kiai Umar. Wajahnya lelah, matanya merah, karena kurang tidur. Kiai Umar mendengarkan dengan tenang. "Kalian sedang diganggu, ini gangguan yang dikirim. Jangan takut, Far. Insya Allah, semua bisa dilawan dengan doa dan keyakinan." Kiai Umar datang ke rumah mereka malam itu juga. Ia membawa air yang telah dibacakan doa, juga membimbing Jafar dan Lestari melakukan ruqyah syar'i. Ia mengajarkan zikir-zikir pelindung dan surat-surat pendek dari Al-Quran yang harus dibaca setiap malam. Malam itu, ruqyah dimulai. Saat Kiai Umar membaca ayat-ayat suci, suasana rumah mendadak berubah. Lampu sempat redup, angin kencang berembus dari arah jendela yang tertutup. Tiba-tiba, Lestari berteriak keras, tubuhnya menggigil. Kiai Umar tak berhenti membaca. Ia memercikkan air doa ke seluruh penjuru rumah. Setelah hampir 1 jam, suasana kembali tenang. Lestari jatuh pingsan, tapi wajahnya tampak lebih tenang. "Gangguannya cukup kuat. Ini bukan kiriman dari sembarang orang," ujar Kiai Umar. "Tapi kalian sudah selamat dari fase terberat." Jafar mengangguk. Ia tahu ini belum selesai, tapi ia dan Lestari tidak lagi sendiri. Mereka punya pegangan. Selama beberapa hari berikutnya, Jafar dan Lestari memperbanyak ibadah. Setiap habis subuh dan sebelum tidur, mereka membaca doa perlindungan. Mereka juga membersihkan seluruh rumah dan membakar kemenyan yang diberikan Kiai Umar untuk menghilangkan sisa energi negatif. Sementara itu, di rumah Bu Marni, suasana mulai berubah. Anaknya yang paling kecil tiba-tiba jatuh sakit, demam tinggi. Pengigau tengah malam menyebut nama orang tak dikenal. Suaminya mendadak sering mimisan dan merasa tubuhnya berat. Bahkan ayam-ayam peliharaan mereka banyak yang mati mendadak dalam semalam. Awalnya Bu Marni mengira itu semua kebetulan. Tapi saat malam ke-6 ia bermimpi didatangi sosok hitam besar, bertanduk dan bermata merah. Sosok itu mencekik lehernya dan berkata, "Bayar, bayar." Ia terbangun dengan tubuh berkeringat dan lemas. Di lehernya ada bekas lebam seperti dicekik. Ketika Jiren Suibi menghubungi Mbah Kolim,
Lelaki tua itu sudah tidak bisa ditemukan. Rumahnya kosong, tetangganya bilang. Sejak 2 malam lalu, Mbah Kolim pergi tanpa kabar. Bu Marni panik. Ia merasa ditinggalkan di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Warga desa mulai membicarakan keanehan yang terjadi di rumah Bu Marni. Beberapa mulai mengaitkan semua kejadian itu dengan tindakannya terhadap Jafar. Pak RT pun mulai memperingatkan warga agar tidak main-main dengan ilmu hitam. Perbuatan buruk itu selalu kembali pada pelakunya, katanya dalam rapat warga. Di rumah Jafar, suasana berangsur membaik. Dagangan mulai kembali laris. Pelanggan yang dulu menjauh, kini perlahan datang lagi. Bahkan beberapa warga yang dulu termakan fitnah, mulai meminta maaf secara langsung. Lestari sudah sembuh total. Ia kembali tersenyum, walau lebih hati-hati dalam bersosialisasi. Ia dan Jafar sepakat untuk lebih banyak berdoa dan menjaga amalan-amalan yang telah mereka pelajari. Mereka sadar cobaan ini membuat mereka lebih kuat. Dan Bu Marni, ia mulai jarang terlihat di luar rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Ia mengurung diri, takut akan teror yang kini malah menghantam dirinya sendiri. Ia tak lagi punya keberanian untuk melawan. Ia hanya bisa menyesali jalan yang ia pilih. Jalan yang membawanya pada kehancuran perlahan. Malam itu, suasana di rumah Jafar dan Lestari terasa damai. Mereka baru saja menyelesaikan wirid bersama setelah salat Isya. Tidak ada lagi gangguan aneh seperti minggu-minggu sebelumnya. Semuanya tenang, seolah ada dinding yang melindungi mereka dari segala keburukan. Namun di sisi lain, tepat di rumah Bu Marni, keadaan mulai berubah. Malam yang biasanya sunyi mendadak diwarnai suara-suara ganjil. Pintu-pintu berderit terbuka sendiri, padahal tidak ada angin. Langkah-langkah berat terdengar melintasi ruang tamu mereka, membuat Pak Suraji beberapa kali terbangun dari tidur. Bu Marni sendiri mulai mengalami mimpi buruk. Hampir setiap malam ia bermimpi dikejar bayangan hitam bermata merah. Tubuhnya terasa berat seakan ada yang menindih. Saat bangun, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Tapi yang paling membuatnya takut, mimpi itu terasa sangat nyata. Semakin hari keadaan Bu Marni memburuk. Ia sering merasa tubuhnya panas dingin tanpa sebab. Nafasnya berat dan matanya merah seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Ia mulai sering berbicara sendiri, terkadang marah-marah tanpa alasan jelas. Anak-anaknya yang dulu sering bermain di halaman, kini lebih banyak mengurung diri di kamar. Mereka pun mengeluh sering mendengar suara orang berjalan di atap rumah. Walau saat dicek tidak ada siapapun. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan ini. Pak Slamet yang rumahnya tepat di depan rumah Bu Marni menceritakan kepada warga lain bahwa ia pernah melihat sosok tinggi besar berdiri diam di dekat pagar rumah Bu Marni sekitar tengah malam. Sosok itu hanya berdiri, mengawasi, membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri tegak. Bu Marni mencoba mencari bantuan. Ia memanggil beberapa orang pintar dari luar desa untuk membersihkan rumahnya. Mereka datang membawa dupa, bacaan-bacaan aneh, bahkan sesajen. Tapi anehnya, setelah ritual dilakukan, gangguan justru makin menjadi-jadi. Malam berikutnya, genteng, rumahnya dilempari batu. Suara-suara jeritan terdengar dari sumur belakang, dan bayangan hitam makin sering menampakkan diri. Sampai pada suatu malam, puncak teror itu terjadi. Bu Marni bangun sekitar pukul 2 dini hari karena mendengar suara tangisan. Saat membuka pintu kamar, ia melihat ruang tamunya penuh asap tipis. Di tengah ruangan, ada sosok hitam membungkuk, tubuhnya besar dengan tangan panjang hampir menyentuh lantai. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Bu Marni, memperlihatkan wajah yang penuh luka dan mata merah menyala. Bu Marni berteriak sekuat tenaga, hingga membangunkan seluruh keluarganya. Pak Suraji bergegas keluar kamar. Tapi saat ia tiba di ruang tamu, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya bau anyir yang menyengat hidung. Sejak malam itu, Bu Marni jatuh sakit. Tubuhnya lemas,
kulitnya pucat kehijauan. Ia sering menggigil, hebat meski suhu udara tidak dingin. Kadang-kadang ia mengeluh melihat sosok-sosok hitam berdiri di sudut-sudut rumah, memperhatikannya. Warga yang mendengar kabar itu semakin yakin ada yang tidak beres di rumah Bu Marni. Gosip pun menyebar cepat. Ada yang bilang rumah Bu Marni dihuni jin jahat. Ada pula yang menduga semua itu akibat perbuatan Bu Marni sendiri yang bermain dengan hal-hal gaib. Di warung kopi, Pak Slamet berkomentar, kalau orang sudah menanam niat buruk, jangan heran kalau akhirnya menuai keburukan juga. Makanya jangan iri sama rezeki orang, tambah Bu Juminah sambil mengaduk kopinya. Sementara itu, Jafar dan Lestari tetap menjalani kehidupan mereka dengan tenang. Mereka tidak pernah menanggapi gosip tentang Bu Marni. Setiap kali mendengar kabar tentang keadaan tetangganya itu, Jafar hanya menunduk dan dalam hati berdoa agar Bu Marni diberikan kesadaran dan keselamatan. Pada suatu sore, ketika Lestari sedang menata barang di warung, seorang warga datang menghampiri. Namanya Bu Tatik, tetangga dekat Bu Marni. Bu Lestari, katanya pelan, aku mau cerita. Tadi siang aku lihat Bu Marni duduk sendirian di teras. Dia bicara sendiri, kadang ketawa, kadang nangis. Seram sekali, Bu. Lestari hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin berkomentar banyak. Ia ingat betul nasihat Kiai Umar. Tidak perlu membalas kezaliman dengan kebencian, cukup serahkan semuanya kepada Allah. Hari-hari berikutnya, keadaan Bu Marni makin parah. Ia mulai menolak makan dan minum. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya kusut dan matanya cekung dalam. Ia juga mulai mengigau, menyebut nama Jafar berulang-ulang dalam tidurnya, seolah merasa bersalah tapi tidak sanggup mengungkapkannya. Puncaknya, pada malam Jumat, warga sekitar dikejutkan oleh teriakan keras dari rumah Bu Marni. Pak Slamet dan beberapa warga bergegas mendatangi rumah itu. Mereka mendapati Pak Suraji panik, meminta tolong karena Bu Marni mendadak kejang-kejang, dan matanya membelalak ketakutan. Ketika akhirnya Kiai Umar dipanggil, beliau segera datang bersama beberapa orang. Di ruang tengah rumah Bu Marni, Kiai Umar mengadakan doa bersama. Ia memercikan air ruqyah ke setiap sudut ruangan, membaca ayat-ayat suci keras-keras. Perlahan suasana mencekam itu mulai mereda. Setelah itu Kiai Umar berbicara singkat kepada keluarga Bu Marni. Segala perbuatan, baik atau buruk, akan kembali pada pelakunya. Ucap beliau tegas. Kalau ingin benar-benar sembuh, mohon maaflah pada orang yang pernah kalian sakiti. Bertaubatlah sebelum semuanya terlambat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Marni menangis terseduh-seduh, meminta maaf kepada keluarganya, kepada warga, dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus meminta maaf kepada Jafar dan Lestari. Pagi itu, suasana rumah Bu Marni tampak semakin muram. Anak bungsunya, Siti, terbaring lemas di kamar dengan badan panas tinggi yang tak kunjung turun. Anak sulungnya, Roni, sudah beberapa hari tidak masuk kerja karena mendadak sakit perut parah. Tanpa sebab yang jelas, Pak Suraji pun mulai mengeluh sakit pinggang hebat yang membuatnya sulit berjalan. Bu Marni duduk termenung di sudut ruang tamu, wajahnya lesu. Semua ini terjadi begitu cepat. Belum lagi warung kecil yang dikelola keluarganya tiba-tiba sepi pengunjung. Dagangan basi, barang-barang menumpuk tak laku. Hutang ke toko grosir di pasar pun makin menumpuk karena tidak mampu membayar tepat waktu. Di tengah keterpurukan itu, seorang tamu datang sore itu. Seorang pria tua berbaju hitam, berpeci lusuh, dan matanya tajam penuh tekanan. Dialah dukun yang dulu pernah didatangi Bu Marni untuk meminta bantuan. Tanpa banyak basa-basi, ia duduk di ruang tamu, lalu berkata dengan suara berat, "Waktumu sudah habis, Bu Marni. Sudah saatnya bayar apa yang kau minta." Bu Marni menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia paham maksud kata-kata itu. Sejak awal, dukun itu memang memperingatkan bahwa penglaris yang ia minta bukan cuma-cuma. Ada harga mahal yang harus dibayar, tumbal dari keluarganya sendiri.
"Apa tidak ada jalan lain, Mbah? Aku sudah cukup sengsara sekarang," kata Bu Marni dengan suara serak. Dukun itu menggeleng. "Tidak ada. Kau sudah membuat perjanjian. Jika tidak menyerahkan tumbal, maka semua anggota keluargamu akan habis satu persatu." Bu Marni menunduk. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia sadar, semua ini adalah buah dari keserakahannya sendiri. Ia dulu datang pada dukun itu demi mengalahkan usaha kecil Jafar. Ia rela melakukan apapun demi mengembalikan kehormatan keluarganya yang menurutnya mulai tergeser. Tapi kini, kehormatan itu justru runtuh bersamaan dengan kehancuran keluarganya. Beberapa hari kemudian, penyakit di rumah Bu Marni makin menjadi-jadi. Roni akhirnya dilarikan ke puskesmas karena pingsan tiba-tiba. Siti yang semula panas, kini mulai mengigau. Ia berbicara ngawur, kadang tertawa keras, kadang menangis tanpa sebab. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Pak Suraji pun hampir lumpuh. Tubuhnya makin kurus, dan ia lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur. Sementara itu, kabar tentang kondisi Bu Marni makin menyebar di desa. Warga yang dulu menghormatinya kini mulai menjauh. Tidak ada lagi yang mau membeli di warung kecilnya. Beberapa tetangga bahkan terang-terangan memilih memutar arah ketika lewat di depan rumahnya. Di tengah kondisi itu, Bu Marni mencoba mencari jalan keluar. Ia berusaha memanggil lagi dukun itu untuk meminta bantuan, berharap ada cara membatalkan perjanjian. Tapi ketika ia mendatangi tempat tinggal sang dukun, yang ada hanyalah sebuah rumah kosong dengan pintu terbuka seperti tak pernah ditempati lagi. Orang-orang sekitar mengaku tidak pernah melihat dukun itu lagi sejak beberapa hari terakhir. Bu Marni pulang dengan hati gundah. Rasanya dunia sudah runtuh di hadapannya. Semua jalan seolah tertutup. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah bertobat, namun gengsi dalam hatinya masih terlalu besar. Ia masih merasa malu. Bagaimana mungkin dirinya, yang dulu dipandang sebagai orang terpandang di desa, harus mengakui kesalahan di depan Jafar dan Lestari. Ia takut menjadi bahan tertawaan. Ia takut wibawanya hancur sepenuhnya. Dalam kebimbangannya, ia terus membiarkan kesombongan menguasai hati. Malam-malam panjang ia habiskan dengan menangis dalam diam. Sementara di kamarnya, Siti terus mengigau, memanggil-manggil nama ayahnya dan ibunya dalam kondisi setengah sadar. Suatu malam, saat Bu Marni terlelap di kursi ruang tamu, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan sendirian di tengah hutan gelap. Dari kejauhan, muncul sosok hitam besar dengan mata merah yang mengisyaratkan marah. Sosok itu mendekat, tangannya panjang seperti hendak merenggutnya. Bu Marni berlari sekuat tenaga, tapi seolah tidak pernah bisa lepas. Saat akhirnya makhluk itu hampir menyentuhnya, ia terjatuh dan terbangun dengan napas memburu. Mimpi itu membuat tubuh Bu Marni gemetar seharian. Tapi tetap saja, gengsi masih menahannya untuk mengambil langkah benar. Sementara itu, penderitaan terus menghantam. Warung mereka akhirnya tutup total. Barang-barang dagangan dibawa kembali oleh distributor karena sudah lewat batas waktu pembayaran hutang. Uang simpanan habis untuk biaya berobat anak-anaknya yang tak kunjung sembuh. Semua ini memperjelas bahwa tidak ada lagi harapan bila ia tetap bertahan dalam kesombongan. Tetangga mulai berbisik-bisik membicarakan nasib buruk yang menimpa keluarga Bu Marni. Bahkan beberapa di antaranya mulai menyebutnya sebagai rumah kutukan. Tidak ada yang mau bermain di sekitar rumahnya lagi, dan anak-anak kecil dilarang mendekat. Dalam kondisi serba terjepit itu, suatu sore, Pak Slamet datang ke rumah Bu Marni. Dengan suara pelan namun tegas ia berkata, "Bu Marni, tidak ada yang bisa membantu panjenengan kecuali diri panjenengan sendiri. Kalau terus begini, semuanya akan habis. Datanglah ke Kiai Umar, akui kesalahanmu. Tidak ada kata malu untuk bertobat." Ucapan itu menampar kesadaran Bu Marni. Tapi hatinya masih berperang. Ia duduk berjam-jam di ruang tamu yang gelap, bergelut,
dengan rasa malu, gengsi, dan ketakutan. Dalam keheningan itu, suara isak tangis Siti terdengar dari dalam kamar. Tangis lirih yang terasa seperti merobek hatinya. Ia tahu, jika ia tetap keras kepala, ia akan kehilangan segalanya. Malam itu untuk pertama kalinya, Bu Marni berlutut di sajadah kecil miliknya, menangis di hadapan Tuhan. Ia sadar, tidak ada jalan lain selain mengakui dosa-dosanya, meminta maaf kepada mereka yang ia zalimi, dan memohon ampunan dari Yang Maha Kuasa. Namun, untuk benar-benar melangkah menemui Jafar dan Lestari, ia masih harus melewati satu pertarungan terakhir, melawan harga dirinya sendiri. Malam itu suasana rumah Bu Marni terasa sunyi. Hanya terdengar suara desahan napasnya yang terengah-engah. Tubuhnya sudah semakin kurus, tak ada lagi energi yang tersisa. Penyakit yang menggerogoti dirinya semakin parah, dan wajahnya tampak pucat seperti orang yang tak lagi memiliki harapan. Semua yang dulu ia banggakan kini hancur, tidak ada yang tersisa kecuali penyesalan. Bu Marni merasakan seolah hidupnya sudah hampir habis. Segala perbuatan buruk yang ia lakukan selama ini telah meninggalkan bekas yang tak bisa dihapuskan. Anak-anaknya masih terbaring sakit, suaminya semakin lemah, dan warung yang dulu menjadi sumber penghidupan kini tutup total. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari kedengkiannya terhadap Jafar dan Lestari, akibat kebenciannya yang tak terkendali. Dalam kondisi yang hampir tak berdaya, Bu Marni memutuskan untuk mengunjungi rumah Jafar dan Lestari. Ia tahu, ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil. Ia tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah yang menghantuinya. Ia harus meminta maaf, meskipun sudah terlambat. Dengan langkah terseok-seok, Bu Marni akhirnya sampai di depan pintu rumah Jafar. Ia mengetuk pintu dengan perlahan, suaranya hampir tak terdengar. Beberapa detik kemudian, Lestari membuka pintu. Wajahnya terlihat kaget melihat Bu Marni yang datang dengan tubuh lemah. "Bu Marni, kenapa? Ada apa?" tanya Lestari dengan penuh keheranan. Dengan suara yang serak, Bu Marni berkata, "Lestari, Jafar, saya datang untuk meminta maaf. Semua yang saya lakukan, semua kesalahan yang saya buat, saya menyesal." Lestari terdiam sejenak, menatap Bu Marni yang hampir tidak bisa berdiri tegak. Ia merasa kasihan tapi juga bingung. Jafar yang mendengar suara Lestari keluar dari dalam rumah, berjalan mendekat dan melihat Bu Marni yang tampak sangat menderita. Jafar menatapnya dengan tatapan penuh empati. "Apa yang terjadi, Bu Marni? Kenapa Anda datang ke sini dalam keadaan seperti ini?" Bu Marni menunduk, tak sanggup menatap mata Jafar. Saya telah menyebarkan fitnah tentang kalian. Saya dengki, saya iri dengan kesuksesan kalian. Saya pergi ke dukun untuk menghancurkan usaha kalian, untuk membuat kalian jatuh. Tapi sekarang, saya menyesal. Semua yang terjadi pada saya, anak-anak saya, suami saya, semua itu karena perbuatan saya. Saya minta maaf, Jafar. Lestari, tolong maafkan saya. Lestari terdiam, hatinya merasa teraduk. Ia tahu betul bagaimana Bu Marni telah berusaha merusak kehidupan mereka. Namun ajaran agama yang selalu ia pegang teguh, mengajarkan untuk memaafkan orang yang benar-benar menyesal. Ia menatap Jafar, yang juga terlihat berat hati, namun menunjukkan sikap sabar. Jafar kemudian melangkah maju, mendekati Bu Marni yang tampak rapuh. "Kami sudah lama memaafkan Anda, Bu Marni," katanya dengan tenang. "Segala yang terjadi pada kita, itu adalah ujian dari Allah. Dan kami percaya, kita semua akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan kita." Bu Marni terkejut mendengar kata-kata Jafar. Ia merasa lega seolah ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Tangisnya pecah, meneteskan air mata penyesalan yang begitu dalam. Terima kasih sudah memaafkan saya." Jafar menepuk lembut pundak Bu Marni. "Tidak ada yang perlu dimaafkan lagi. Yang penting sekarang adalah kita semua kembali ke jalan yang benar. Anda harus kembali berdoa dan bertobat,
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Anda." Bu Marni hanya bisa menangis. Ia merasa seperti orang yang telah dibersihkan dari segala kesalahan. Namun meski begitu, tubuhnya sudah tidak mampu bertahan lebih lama. Ia mulai merasa semakin lemah, dan sebelum bisa berkata lebih banyak, ia terjatuh di pelukan Lestari. Lestari langsung menolongnya, memanggil Jafar untuk membantu. Mereka berdua segera membaringkan Bu Marni di ruang tamu, tetapi sudah terlambat. Beberapa jam kemudian, Bu Marni menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan damai, meskipun penuh penyesalan. Kematian Bu Marni menjadi kabar yang mengejutkan seluruh desa. Warga desa yang dulu menghindar dari keluarga Bu Marni kini datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka semua tahu, meskipun Bu Marni penuh dengan kesalahan, ia telah berusaha untuk bertobat dan meminta maaf kepada orang yang telah ia sakiti. Di sisi lain, Jafar dan Lestari tetap sabar menghadapi cobaan ini. Mereka menerima kenyataan dengan lapang dada. Mereka tahu, hidup memang penuh dengan ujian, namun keteguhan iman dan kesabaran adalah kunci untuk melewati semuanya. Beberapa bulan setelah kematian Bu Marni, kehidupan Jafar dan Lestari justru semakin membaik. Warung sembako mereka kembali berkembang pesat, lebih banyak pelanggan datang membeli, dan mereka mulai dipercaya oleh lebih banyak orang. Tidak hanya dalam bisnis, tapi mereka juga semakin dihormati oleh warga desa karena kesabaran dan keteguhan mereka dalam menjaga iman. Jafar semakin aktif dalam kegiatan pengajian dan menjadi salah satu tokoh yang dihormati di desa. Lestari meskipun sibuk mengurus warung dan keluarga, selalu mendampingi suaminya dalam setiap kegiatan keagamaan. Keduanya merasa semakin diberkahi oleh Tuhan, dan mereka tahu bahwa segala yang mereka miliki adalah berkat dari kesabaran dan doa. Sementara itu, desa mereka mulai belajar dari kisah Bu Marni. Mereka belajar bahwa kebencian, iri hati, dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Jafar dan Lestari tidak pernah membiarkan kemarahan menguasai hati mereka. Mereka selalu berusaha memaafkan, dan itu membawa kedamaian, baik bagi mereka sendiri maupun bagi desa. Kehidupan Bu Marni, meski berakhir tragis, menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Kejatuhannya adalah akibat dari kebenciannya sendiri, sementara kemenangan Jafar dan Lestari adalah bukti bahwa kebaikan dan keteguhan iman akan selalu menang.